tentang pelayanan ke dalam dan pelayanan keluar ya. Ini sebenarnya terkait dengan karunia juga. Oke, Raymond udah memberikan jawabannya. Yang lain? Apa tuh? Masih pertanyaan pertama ya kita ya. Apa itu karunia? Ada berapa jenis karunia? Kemudian, untuk apa sih sebetulnya karunia itu diberikan? Apa tuh? Keisha? Atau filia? Apa itu karunia? Ada berapa jenis karunia dan untuk apa sih sebetulnya karunia itu diberikan? Dimas? Ya Kak. Ya, apa tuh? Kalau saya sih tadi sama kayak Raymond Kak. Soalnya kan apa itu yang pernah saya catat itu sama kayak Raymond. Jadi karunia itu pemberian Allah yang tujuannya tuh buat bangun jemaat ya, buat bangun gereja. Soalnya eh buat apa ya istilahnya ya? Buat kepentingan umatnya gitu loh Kak. Jadi buat ya kalau tadi kata Raymond buat bertumbuh. Jadi buat sama-sama gimana istilahnya? Buat sama-sama bantu jemaatnya bertumbuh gitu. Oke. Apa bedanya karunia sama bakat? Bentar Kak. Kita pernah bahas ya kalau karunia itu diberikan untuk membangun jemaat ya. Artinya orang yang di luar jemaat, orang yang di luar kumpulan orang percaya atau di luar gereja, itu tidak bisa disebut sebagai karunia. Karunia itu diberikan kepada gereja untuk saling melengkapi, untuk saling membangun. Kalau ada orang di luar gereja dia punya karunia, itu bukan karunia. Oke, persamaannya apa? Dua-duanya sama-sama pemberian dari Tuhan. Bedanya apa? Tadi bakat sama karunia.
Karunia itu nggak bisa berdiri sendiri terlepas dari gereja. Apa tuh? Ada yang jawab nih. Karunia sifat khas yang diberikan oleh Roh Kudus. Maksudnya gimana tuh sifat khas? Karunia ada 4 jenis. Oke, nanti kita bahas. Apa tuh? Kalau 4 jenis apa aja tuh, Lan? Wih, 28. Ada lagi? Saya nemu di catatan, Pak. Apa tuh? Nggak tahu dari ini kayaknya diambil dari 1 Korintus 12. Apa Karunia tuh? kuat, karunia memimpin, karunia berkata-kata dalam bahasa roh, karunia berkata-kata karena pengetahuan. Itu dong. Ada 4 ya? 4 apa 9? Kayak 9 sih, Kak. Nah, ini ada yang nanya nih ya. Karunia sama kasih karunia tuh beda apa sama ya? Kita pernah bahas ini ya. Beda apa sama? Beda ya. Ada samanya, ada bedanya sebetulnya. Iya. Tapi Kalau kalau samanya kasih karunia, sama-sama pemberian Allah. Cuma kalau bedanya orientasinya tuh. orientasinya kalau kasih karunia keselamatan ya. Ya, orientasinya keselamatan. Kalau karunia orientasinya untuk tadi ya, membangun Bangun jemaat. jemaat. Ini Dimas masih mau jawab, mau nambahin? Kalau enggak saya jawab nih. Apa bedanya karunia sama bakat? Oke. Bedanya apa tadi? Kita bahas samanya dulu. Samanya apa? Sama-sama pemberian Allah. Bedanya apa? Kalau bakat itu untuk membangun pribadi ya, secara personal. Kalau karunia itu lebih bermanfaat atau berguna untuk masyarakat umum. Sekali lagi, bakat itu bermanfaat untuk kepentingan pribadi. Nah, kalau karismata ya atau karunia itu untuk kepentingan masyarakat umum. Itu bedanya. Kasih karunia dan anugerah itu sama. Kalau karunia beda. Tapi kalau mau dibilang sama, ada samanya, ada bedanya. Tadi ya. Sama-sama pemberian Allah. Bedanya orientasinya tuh. Tujuan diberikannya beda. Fungsinya beda. Nah, sekarang ada berapa jenisnya? Oh iya, kata karisma atau karunia ya. Kita perlu bahas dulu kalian. Kata karunia itu berasal dari kata karisma yang berarti hadiah atau kado. Tepatnya hadiah yang tidak kita sangka dan tidak kita minta. Jadi berakar dari kata karis yang berarti anugerah. Tadi sama-sama pemberian. Bedanya tadi orientasinya atau tujuan. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia, kata karisma diterjemahkan menjadi karunia. Yang berarti pemberian yang Tuhan berikan bukan karena kita berhak menerimanya, melainkan karena kemurahan hati Tuhan. Nah, kepada siapa Tuhan memberi karisma atau karunia? Jawabnya adalah kepada setiap orang percaya tanpa kecuali yang tergabung atau terintegrasi di dalam kumpulan orang percaya atau gereja. Nah, ini penting. Karunia diberikan kepada setiap orang percaya yang
tergabung, terintegrasi di dalam kumpulan orang percaya. Dalam Alkitab, kata karisma hampir selalu digunakan dalam bentuk jamak karismata. Kalau segala macam karisma atau karunia kita tulis di dalam daftar, jumlahnya mungkin bisa lebih dari 100. Nah, tadi ada yang jawab 4, ada yang jawab 28. Sebetulnya nggak ada pakem bakunya. Tidak ada daftar tunggal yang memuat segala macam karisma atau karunia secara bak. Nggak ada. Karisma yang Tuhan berikan selalu berbeda dari orang ke orang dan dari zaman ke zaman. Yang dicatat di beberapa bagian Alkitab adalah contoh-contoh karisma atau karunia. Misalnya di dalam Roma 12, 1 Korintus 7, 1 Korintus 12, 13, 14, Efesus 3, Efesus 4, 1 Petrus 4. Jadi kata karunia berasal dari kata karisma. Yang berarti tadi apa? Kado atau pemberian. Kepada siapa Tuhan memberikan karisma atau karunia? Kepada setiap orang percaya yang tergabung di dalam kumpulan orang percaya atau yang disebut sebagai eklesia atau gereja. Ada berapa jenis karunia? Jawabnya adalah tadi apa? Tidak ada daftar tunggal yang memuat segala macam karisma atau karunia secara baku. Untuk apa karunia diberikan? Nah, tadi. Apa bedanya bakat dengan karunia? Kalau bakat untuk kepentingan pribadi, lebih bermanfaat untuk kepentingan masing-masing orang. Kalau karunia itu lebih bermanfaat untuk masyarakat umum atau membangun jemaat. Oleh sebab itu lebih tepat dikatakan bahwa karisma atau karunia itu diberikan bukan kepada perorangan, melainkan kepada gereja. Karunia atau karisma tidak bisa berdiri sendiri secara terlepas dari gereja. Karisma atau karunia perlu digunakan dalam ketertiban dan keteraturan gereja secara bersama. Jadi pertanyaan pertama udah clear dulu nih ya. Teman-teman jangan takut untuk berdiskusi ya. Salah itu nggak jadi masalah. Itu urusan belakangan. Yang penting teman-teman berani kasih pendapatnya, kita saling bertukar pikiran, kita saling berdiskusi. Gitu ya. Karena abis ini pasti akan dibahas. Jadi nggak usah takut untuk berpendapat. Kita ke pertanyaan kedua. Apa peran Roh Kudus dalam gereja? Peranan Roh Kudus dalam gereja itu apa sih? Wah, ini kayak di buku ya. Roh Kudus menciptakan kehidupan berjemaat yang sehat. Roh Kudus penyebab bertambahnya kuantitas dalam gereja. Roh Kudus memberikan segala karunia dalam bidang yang berbeda. Oke, benar. Nanti itu kita akan bahas. Yang lain? Alat pelayanan. Wih, alat dong. Maksudnya gimana tuh alat?
sebetulnya lebih tepat dikatakan sebagai pribadi yang menyediakan sarana daripada alat ya, begitu ya. Tapi nggak apa-apa. Yang lain? Melisa? Menurut Melisa apa tuh? Apa sih peranan Roh Kudus dalam gereja? Apa tuh? Atau apa nih? Sebagai penolong, kata Melisa. Dan perantara. Apa tuh? Penolong apa nih? Perantara apa nih? Siti bilang mengarahkan gerak. Gerak apa nih? Coba dijelaskan dong. Jangan hanya menyebutkan. Speak up dong, speak up. Menciptakan kepribadian para jemaat. Wah, ini menantang sekali nih pemikirannya. Maksudnya gimana nih, Fani? Oke, kalau gitu ada yang mau jawab? Saya lempar ke forum deh. Ada yang mau jawab? Apa sih peran Roh Kudus dalam gereja? Menuntun orang percaya biar tetap akur. Oe, mantap. Ya benar. Benar. Itu tadi yang disebut sebagai apa tuh tadi? Roland jawab. Menciptakan kehidupan berjemaat yang sehat. Sama artinya. Ada lagi yang mau jawab? Membangun gereja, Kak. Membangun gereja. Apa tuh maksudnya? Membangun gedung ya? Ya mungkin juga ya. Jadi berkembang gereja lewat karunia. Jadi berkembang pelayanan gereja lewat karunia. Oke. Jadi bukan membangun gedungnya ya. Artinya secara mistis Roh Kudus membangun gedung gereja, bukan ya? Oke lah, saya langsung bahas aja deh. Teman-teman yang bisa on cam, saya ajak untuk on cam ya. Kita langsung bahas. Tema kita hari ini adalah peranan Roh Kudus dalam gereja. Sudah terlihat share screen-nya? Belum, Kak. Belum ya? Sabar ya, ini memang laptopnya udah tua nih, harus ganti nih.
Ada yang mau ditanya sambil kita menunggu? Ada yang mau ditanyakan? Oke, ini tadi ada yang nanya nih. Maksud, klarifikasi. Tadi maksud aku alat pelayanan karunia Kak, bukan Roh Kudus. Oh, oke oke. Ya, sudah terlihat? Udah, Kak. Nanti bahannya akan saya kirim di grup ya, teman-teman. Nanti silakan kalau ada yang kurang jelas juga boleh ditanyakan personal chat. Peranan Roh Kudus dalam gereja. Kita mulai dengan sebuah kutipan. Gereja yang tidak menggantungkan pelayanannya kepada kuasa Roh Kudus, sebab tidak merasa membutuhkannya dan tidak menghormatinya, tidak akan bertumbuh baik secara kuantitas maupun kualitas. Atau mungkin bisa orangnya banyak, bisa ngumpulin massa, tapi secara kualitas pertumbuhan rohani itu sangat jomplang dengan jumlahnya. Nah, ini sebetulnya yang ditakutkan dari mega church ya. Jadi sifatnya hanya seperti seminar-seminar sekular ya, atau event-event sekular. Jago ngumpulin massa, tapi secara kualitas jomplang. Nah, ini bisa dilihat sebetulnya dari sini. Baik dari segi kuantitas, terutama dari segi kualitas. Kita bisa mempertanyakan apakah gereja tersebut menggantungkan pelayanannya kepada kuasa Roh Kudus atau tidak. Pelayanan Roh Kudus keluar, artinya di luar gereja, memberi kuasa untuk bersaksi dan mengadakan tanda ajaib seperti kesembuhan, mengusir roh jahat, dan lain-lain. Biasanya ini diberikan kepada para penginjil ya. Kalau penginjil itu nggak disertai dengan karunia untuk mengadakan tanda atau yang disebut sebagai mukjizat atau karunia menyembuhkan orang sakit, itu biasanya sulit untuk diterima. Sulit untuk diterima. Maka biasanya demonstrasi-demonstrasi itu terjadi kepada para penginjil jalanan atau kepada para penginjil yang terjun ke daerah-daerah ekstrim. Atau misalnya dalam event KKR itu juga bisa. Jadi tidak 100% salah ya KKR ya. Tapi kalau dari tahun ke tahun hanya KKR, fokus pelayanannya hanya kesembuhan atau pelepasan dari masalah, ini sudah pasti patut kita pertanyakan pelayanan. Tanda itu tidak boleh menjadi tujuan. Mukjizat itu tidak boleh menjadi tujuan. Mukjizat itu hanyalah tanda supaya orang itu percaya kalau penginjil itu berbicara atas nama Allah dan diurapi atau dipenuhi dengan kuasa. Itu hanya tanda. Tanda buat orang yang belum percaya. Buat kita orang Kristen yang sudah dewasa,
itu sebetulnya nggak perlu yang namanya mukjizat. Tidak terlalu dibutuhkan yang namanya tanda atau mukjizat. Secara ringkas, peranan Roh Kudus itu dalam pelayanan dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, ini yang tadi dikutip Roland. Sekali lagi, secara ringkas, peranan Roh Kudus dalam pelayanan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, Roh Kudus penyebab bertumbuhnya gereja secara kuantitas. Nanti teman-teman bisa baca di Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 40. Ini ayatnya panjang sekali. Jadi kita tidak akan membacanya. Jadi silakan teman-teman diulang sendiri, dipelajari lagi sendiri dan dibaca lagi ayatnya, gitu ya. Yang kedua, Roh Kudus juga menciptakan kehidupan berjemaat yang sehat. Nah, kita buka dulu yuk 2 Korintus Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Hanya 7 ayat, jadi kita buka aja. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Siapa yang mau baca silakan. Baca ya, Kak. Ya, silakan. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam mengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Iya. Kesaksian hidup bersama yang memiliki kehidupan yang mementingkan kepentingan orang lain juga bertekun dalam ajaran rasul-rasul. Inilah yang disebut sebagai kehidupan berjemaat yang sehat. Bukan jemaat yang konflik. Gue ini muridnya Petrus, gue ini muridnya Paulus, gue ini jemaatnya Apolos. Ini kan tanda bahwa jemaat itu tidak dewasa ya. Sama seperti hari ini yang terjadi. Gue Katolik, gue Kristen, gue karismatik, gue Pentakosta. Padahal mah ya, Paulus dan rasul-rasulnya itu nggak mempermasalahkan itu. Tapi jemaat yang mempermasalahkan hal itu. Dari cara hidup kebersamaan jemaat yang mementingkan kepentingan sesama, maka Tuhan menambahkan lagi jiwa-jiwa kepada mereka. Dan ini adalah salah satu karya dari Roh Kudus dalam menciptakan kehidupan berjemaat yang sehat. Ini nggak bisa terlepas dari peran Roh Kudus. Pasti Roh Kudus terlibat di dalamnya. Nah, gimana dengan jemaat yang berseteru tuh, yang berantem, yang berkonflik tadi? Itu sebetulnya tanda bahwa jemaat itu belum dewasa. Roh Kudus itu mengarahkan tapi tidak mengambil alih. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Mengarahkan, menuntun, menolong, tapi tidak mengambil alih kehidupan seseorang, sama seperti Petrus ketika mencegah Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem. Kan Roh Kudus pasti ngarahin. Tuhan Yesus tuh harus mati pada akhirnya. Tapi Petrus
malah mencegah Tuhan Yesus untuk pergi ke Yerusalem. Akhirnya Tuhan Yesus bilang, "Nyahlah kau iblis." Intinya Roh Kudus itu tidak memaksa, tidak mengambil alih. Roh Kudus pasti menuntun, pasti memberi arahan. Tergantung kita mau ngikutin apa enggak. Baik, yang ketiga, Roh Kudus memberikan segala karunia yang berguna bagi pertumbuhan jemaat. Ini seperti yang tadi kita bahas di awal tuh. Karunia diberikan, orientasinya adalah untuk membangun jemaat, untuk pertumbuhan dan bagi pertumbuhan jemaat. Kita buka deh 1 Korintus 12. Oh enggak, ini panjang banget, enggak usah. Ini terdiri dari pasal 12, 13, 14. Nanti teman-teman buka sendiri ya. 1 Korintus pasal yang ke-12 sampai pasal yang ke-14. Jadi ini terdiri dari 3 pasal ya. 12, 13, 14. Nanti silakan dibuka. Dipelajari lagi. Kemudian Roh Kudus memberikan kemampuan atau keberanian untuk berbicara. Kita buka ya, Lukas 12 ayat yang ke-12. Siapa yang mau baca silakan. Lukas 12 ayat 12. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Ya, coba deh perhatikan pelayanan Petrus sebelum dan setelah diurapi Roh Kudus. Beda nggak? Petrus tuh pengecut ya, dia kabur. Ketika ditanya perihal apakah dia mengenal Tuhan Yesus, dia bilang nggak kenal. Sampai 3 kali kan disangkal. Tuhan Yesus bilang, sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku sebanyak 3 kali. Tapi Petrus menyangkal hal itu. Dan ada cerita di mana Petrus itu kabur kan. Ketika dikejar-kejar, terus ketemu dengan Tuhan Yesus. Tapi Petrus belum mengenal siapa pribadi yang berbicara dengannya itu. Kemudian ketika dia menyadari bahwa pribadi yang ia temui itu Tuhan Yesus bilang, hendak pergi kemana engkau? Aku akan menggantikan engkau, dan aku akan menggantikan hukuman engkau. Nah, dari situ Petrus menyadari bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Petrus itu pengecut sebetulnya. Tapi lihat sekali lagi, setelah diurapi Roh Kudus, Petrus itu sangat berapi-api ya, on fire. Jadi Roh Kudus itu juga memberikan kemampuan atau keberanian kepada kita untuk berbicara. Jadi jangan takut untuk menyatakan kebenaran ya. Kalau memang Tuhan mempercayakan kita karunia dan kita tahu kita punya karunia itu, ya kembangkan. Jangan takut. Misalnya Pani di Jerman, terus menyadari bahwa Pani itu punya karunia untuk menginjil misalnya. Pakai karunia itu. Minta arahan tuntunan Roh Kudus untuk memberikan kepada Pani kemampuan atau keberanian berbicara. Apalagi bisa banyak bahasa ya, itu kan satu nilai plus ya untuk memberitakan Injil. Demikian juga yang lain. Kita semua punya karunia yang berbeda-beda. Jadi jangan kita satu dengan yang lain itu iri. Kok gue nggak punya karunia bahasa roh ya? Lagi pula bahasa roh itu bukan tanda seorang rohani, itu karunia. Karunia. Karunia itu tidak menunjukkan seberapa rohani orang itu. Karunia itu untuk kepentingan jemaat, membangun jemaat. Bukan menunjukkan orang itu lebih rohani, bukan. Bukan gitu maksudnya. Anggap ya. Kita lanjut. Karunia-karunia Roh Kudus. Adapun karunia-karunia Roh Kudus yang berguna untuk membangun jemaatnya, secara terperinci kita bisa lihat dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Dimunculkan karunia Roh Kudus, yaitu yang pertama, karunia untuk berkata-kata dengan hikmat.
Ini adalah penyingkapan secara adikodrati atau secara mistik oleh Roh Kudus tentang maksud Allah, khususnya dalam menyelesaikan suatu masalah yang sedang terjadi. Karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Sekali lagi, ini penyingkapan secara mistik atau adikodrati oleh Roh Kudus tentang maksud Allah. Kita sendiri setelah berkata-kata dengan hikmat, mungkin kita juga tidak terlalu menyadarinya. Oh, kita bisa berkata-kata seperti itu ya. Nah, ini kan yang disebut berkata-kata dengan hikmat. Ini kan penyingkapan dari Roh Kudus secara mistik atau adikodrati. Inilah yang dimaksud dengan karunia berkata-kata dengan hikmat. Yang kedua, karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, ini jangan bingung ya bedanya sama yang hikmat dan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kalau yang pengetahuan, karunia ini memungkinkan seseorang untuk memahami apa yang ada di dalam Allah menyangkut keberadaan. Biasanya ini adalah karunia yang diberikan kepada pengajar atau guru dalam mengajarkan kebenaran kepada jemaat. Orang yang punya karunia ngajar, dia pasti punya karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Biasanya diperlengkapi dengan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kalau enggak, mau ngajarin apa ke jemaat? Mau ngajarin apa? Ketiga, karunia iman. Seseorang diberi kemampuan untuk mempercayai kuasa Allah yang mampu berbuat segala sesuatu. Orang-orang yang memiliki karunia ini juga disertai dengan kepekaan terhadap kehendak Allah. Sebab segala sesuatu yang dilakukan harus sesuai dengan kehendak serta rencananya. Misalnya siapa? Ayub. Gila, Ayub udah dikasih masalah sebegitunya ya. Mau ditinggalin istrinya, terus kena penyakit lah, anaknya meninggal lah. Tapi Ayub masih bisa berserah sama Allah. Ini kan gila ya. Di saat yang orang dekat kita meragukan, tapi si Ayub ini tetap percaya. Sama seperti Abraham juga. Makanya Abraham kan dikatakan sebagai bapa iman orang percaya. Kok bisa ya mempersembahkan anaknya yang selama ini dia nanti-nantikan, anak kandungnya ya tentu ya, anak sah. Kan Abraham tuh punya 2 anak ya. Yang pertama Ismail dari rahim Hagar. Kemudian Ismail lagi. Ishak dari rahim Sarah, istri sahnya. Ketika lahir disuruh persembahkan. Ini kan gokil ya. Serius nih Tuhan. Abraham pasti bertanya-tanya dalam hatinya ya. Serius nih Tuhan. Tuhan yang menjanjikan saya keturunan. Dan setelah saya menunggu menanti-nantikan sekian lama, kenapa Tuhan minta anak saya? Anak sah dari istri kandungnya ya. Anak sah dari istri sahnya ya. Anak kandungnya dari istri sahnya, Sarah. Nah, orang-orang yang memiliki karunia ini juga disertai dengan kepekaan terhadap kehendak Allah. Sebab segala sesuatu yang dilakukan sekali lagi harus sesuai dengan kehendak serta rencananya. Keempat, karunia menyembuhkan. Karunia yang diberikan kepada seseorang untuk menyembuhkan orang sakit. Karunia ini dipercayakan kepada mereka yang menjadi penginjil, yang memberitakan keselamatan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kesembuhan menjadi tanda atau semeion. Kata mukjizat itu kan dari kata semeion.
agar orang mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan memahami maksud keselamatan diadakan. Jadi yang keempat adalah karunia menyembuhkan. Dan biasanya penginjil ini disertai dengan karunia menyembuhkan ini dan karunia mukjizat tentunya. Kelima, karunia mengadakan mukjizat. Ini adalah karunia yang diberikan kepada seseorang untuk mengerjakan sesuatu yang spektakuler. Kayak Musa membelah laut, itu kan secara nalar itu kan nggak bisa dijelaskan ya. Kenapa kok Musa bisa membelah laut ya? Ya meskipun beberapa tahun belakangan ini kan ada penjelasan mengenai kenapa laut bisa terbelah ya. Tapi kan Musa kan langsung dia ketika mengetuk dengan tongkatnya laut terbelah kan. Berarti kan ini bukan fenomena alam yang terjadi selama misalnya 100 tahun sekali atau 50 tahun sekali. Enggak kan? Ini kan langsung. Berarti ini kan mukjizat. Meskipun sekali lagi akhir tahun belakangan ini ada penjelasan mengenai hal itu. Tapi tetap aja nggak bisa dipungkiri. Orang lagi dikejar-kejar kok sama bangsa Mesir. Masa ya mau nunggu fenomena alam? Kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Keenam, karunia bernubuat. Karunia untuk menyampaikan sesuatu yang akan terjadi atau perlu dilakukan. Secara langsung dengan mengucapkannya dalam bahasa yang dapat dipahami. Bernubuat artinya tahu apa yang akan terjadi di depan. Dan apa-apa aja yang harus dilakukan atau diperbuat. Sama seperti Nabi dalam perjanjian lama yang menubuatkan akan kedatangan Tuhan Yesus. Yang ketujuh, karunia membedakan bermacam-macam roh. Karunia yang diberikan kepada seseorang untuk dapat membedakan bermacam-macam roh dalam alam roh. Maksudnya di sini membedakan spirit atau semangat ya, teman-teman. Atau juga bisa diartikan sebagai membedakan ajaran. Wah, ini ajaran bukan berasal dari Allah nih. Ini spirit atau gairah yang bukan berasal dari Allah nih. Sekalipun orang itu seorang yang katanya rohaniwan atau pendeta. Kita bisa membedakan. Ini ajaran palsu nih. Ini bukan berasal dari Allah nih. Dan ini bukan untuk gaya-gayaan ya, sombong-sombongan mana yang lebih benar. Bukan. Memang ini karunia. Juga untuk dapat membedakan apakah seseorang dikuasai oleh roh Allah atau roh yang lain. Teman-teman tahu nggak, banyak pendeta ya, teolog itu, yang pakai opo-opo atau jimat ya, supaya bisa membuat jemaatnya kagum pada saat berkhotbah. Atau membuat jemaat rebah, itu pakai kuasa kegelapan. Itu banyak kasusnya ditemukan di seminari ya, atau di sekolah tinggi teologi, di mana supaya membuat jemaat itu terkagum-kagum dengan khotbahnya, atau membuat jemaat rebah dan lain sebagainya, itu mereka pakai opo-opo atau jimat itu. Beberapa kali kan ada kasusnya ketangkep tuh, kegep. Nah, orang yang punya karunia untuk membedakan bermacam-macam roh atau spirit ini bisa tahu. Kita lanjut. Ke-8, karunia berkata-kata dalam bahasa roh atau bahasa lidah. Glossolalia. Karunia yang diberikan kepada seseorang yang memampukan orang untuk mengucapkan kata-kata yang tidak dikenal tetapi bermakna dalam alam roh. Bahasa roh, kalau nggak diterjemahkan, itu untuk membangun pribadi.
untuk membangun diri kita secara pribadi. Makanya kalau orang itu berbahasa roh di kumpulan orang percaya yang nggak bisa bahasa roh dan tidak diterjemahkan bahasa rohnya itu, ini akan menjadi batu sandungan. Kecuali dia berbahasa roh, digerakkan untuk berbahasa roh, dan memang ada yang bisa menafsirkan bahasa rohnya itu. Maka itu untuk membangun jemaat atau orang-orang atau umat. Makanya jarang sekali kan di kita itu yang berbahasa roh kan. Ya karena memang kita udah diajarin kalau berbahasa roh yang bukan di kumpulan orang yang nggak bisa bahasa roh, mending nggak usah bahasa roh. Karena nggak ada gunanya juga. Kecuali kita digerakkan untuk berbahasa roh dan ada yang bisa menafsirkan bahasa roh itu. Maka pesannya itu kan buat semua kan, bukan buat diri sendiri doang kan. Maka yang ke-9 adalah karunia menafsirkan bahasa roh. Karunia untuk menerjemahkan apa yang diucapkan seseorang dalam bahasa yang tidak dikenal orang. Kita lanjut. Selain yang termuat dalam 1 Korintus, terdapat informasi yang menjelaskan tentang karunia-karunia Roh Kudus dalam kehidupan umat Perjanjian Baru. Karunia-karunia itu antara lain karunia sebagai rasul. Rasul itu orang yang membentuk atau membangun jemaat, kemudian mentorin orang, ditinggal, kemudian cari orang lain lagi. Ngebangun lagi, mentorin orang, yang dimentorin itu suruh mimpin, jadi gembala, terus nyari lagi. Itu fungsi atau karunia sebagai rasul. Sama seperti Paulus, menginjil ke satu tempat, mentorin orang, ditinggal, baru ke daerah yang lain lagi. Begitu. Makanya di 1 Korintus, berapa tuh? 1 Korintus, kata Kristen dari 1 Korintus, berapa tuh, ingat nggak? Satu Korintus lagi. Sorry. Salah. Saya ralat. Kisah Rasul 11 ayat 26. Sekali lagi saya ralat. Kisah Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Siapa? Paulus dan Barnabas. Sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kenapa cuma tinggal 1 tahun? Ya karena itu. Paulus mau menginjil kepada sebanyak mungkin golongan atau masyarakat. Sehingga banyak orang mengenal Kristus. Ini yang disebut karunia sebagai rasul. Nanti teman-teman bisa baca di 1 Korintus 12 ayat 28 dan Efesus 4 ayat 11. Kemudian karunia sebagai nabi. Terdapat dalam Roma 12 ayat 6, 1 Korintus 12 ayat 10, 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 40 dan Efesus 4 ayat 11. Kemudian karunia untuk melakukan penginjilan sebagai gembala, guru agama, atau karunia untuk mengajar. Terdapat dalam Roma 12 ayat 7, Efesus 4 ayat 12, kemudian karunia untuk menasihati terdapat dalam Roma 12 ayat 8, karunia untuk menunjukkan kemurahan atau memberi terdapat dalam Roma 12 ayat 8, karunia untuk memimpin terdapat dalam Roma 12 ayat 8, dan 1 Korintus 12 ayat 28, dan lain-lain sebagainya. Jadi di samping 9 karunia yang tadi kita bahas, terdapat informasi yang menjelaskan tentang karunia Roh Kudus dalam kehidupan umat Perjanjian Baru. Seperti yang kita bahas barusan ini. Jadi kalau di awal tadi dikatakan, kalau memang di data, kalau kita data, memang nggak ada daftar tunggal tentang banyaknya karunia. Bisa ratusan jumlahnya. Tapi paling nggak
kita punya beberapa informasi tentang karunia-karunia Roh Kudus di Alkitab. Terakhir, segala karunia yang berguna untuk membangun jemaat dan memuliakan Allah adalah karunia yang datang dari Roh Kudus, bukan untuk kepentingan yang lain, kecuali untuk kepentingan pekerjaannya atau untuk kerajaan Allah. Semua karunia tersebut ini sangat dibutuhkan untuk pelayanan pekerjaan Semua karunia tersebut sangat dibutuhkan untuk pelayanan pekerjaan ke dalam. Artinya di tengah-tengah jemaat untuk melayani kepentingan komunitas, dan keluar artinya di luar jemaat Kristen. Apa tuh misalnya? Menginjil, menyembuhkan, mukjizat, mengusir roh jahat. Itu contoh pelayanan keluar. Oke, kita sudah selesai membahas materi tentang peran Roh Kudus dalam gereja. Sampai sini ada pertanyaan?